menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. dan Ibu. Saya sangat tertarik karena kebetulan Prof. dan Ibu menyampaikan atau mengutarakan intervensi politik. Lebih khusus, Prof. tadi menyampaikan terhadap lembaga peradilan. Saya salah seorang yang, ya saya kebetulan hakim karir ya. Saya jadi hakim dari tahun 85. Jadi tahu persis bagaimana perkembangan atau keberadaan lembaga peradilan. Itulah sebabnya saya menulis tesis saya. Judulnya Intervensi Politik terhadap Lembaga Peradilan. Kemudian saya lanjut lagi ketika saya mengikuti SPS di UGM, menulis pengembangan dari tesis tadi dalam bentuk disertasi, bentuk-bentuk intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Kalau mau menghilangkan keberadaan sistem atau pembentukan jabatan politik dari Republik ini, ya sulit. Presiden dan wakil presidennya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Begitu juga kepala daerah. Walaupun dimungkinkan adanya calon independen. Oleh sebab itu, saya juga kebetulan dipercaya oleh pimpinan Mahkamah Agung menjabat Kepala Biro Kepegawaian di samping sebagai Hakim Justisial di Mahkamah Agung lebih kurang 5 tahun. Jadi saya tahu persis juga betapa sulitnya memang mengatur, mengurus pegawai negeri sipil atau ASN. Saya masih ingat waktu itu untuk mengetahui jumlah yang pasti PNS atau ASN di Republik ini sulit untuk menemukan angka yang pasti. Mengapa? Ya karena memang bisa dimaklumi setiap hari jumlah PNS atau ASN itu berubah. Ya ada yang meninggal, ada yang pindah dan sebagainya. Itulah sebabnya. Saya nggak tahu sekarang apa mungkin Pak Aba yang di Kemenpan itu udah tahu persis berapa sih jumlah PNS sekarang. Walaupun tadi Prof sudah menulis angka sekian tadi, saya belum berani mengatakan itu sebuah angka yang pasti. Oleh sebab itu, sekali lagi memang mengurus ASN ini, apalagi seperti yang disampaikan oleh Ibu, ahli dan Prof tadi, memang sulit. Adanya KASN, ya kebetulan saya waktu itu sudah dipercaya lagi untuk menjabat eselon 1 di Mahkamah Agung, jadi saya tidak mengikuti secara pasti lagi mengenai perkembangan sistem pengaturan ASN. Tetapi yang pasti waktu itu saya masih ingat, hasil produk KASN, ya mungkin dengan sistem yang sekarang kan masih nggak tahu masih berlaku atau enggak, dengan sistem open bidding dan sebagainya, menghasilkan seseorang dipercaya untuk menjabat salah satu eselon 1, dirjen waktu itu. Ya saya nggak usah sebutkan namanya. Di dirjen mana? Pak Aba pasti tahu, Prof juga tahu, mungkin Ibu juga ingat. Dia hanya menjabat, ya nggak tahu 2 bulan atau 3 bulan, mengundurkan diri. Artinya apa? Memang mengurus ASN harus secara profesional. Nah itu saya karena memang sekali lagi karena pernah menjabat Kepala Biro Kepegawaian, jadi paling tidak ya tahulah mengurus itu. Jadi akan sulit memang untuk memperoleh seseorang yang profesional dengan sistem apapun, ya termasuk tadi yang disampaikan oleh Ibu maupun Prof.
Nah sehingga tentu ya tugas kita bersama. Sistem mana yang cocok tadi sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Pak Daniel. Mungkin ada usulan dari Ibu. Nah kalau diusulkan misalnya dengan membentuk lembaga baru tadi, ada usulan itu. Pasti ada efeknya. Efeknya apa? Ya paling tidak kan memperlambat dan jalannya birokrasi ya semakin paling tidak ya terhambat. Tidak terhambat sama sekali ya paling tidak memperlambat. Nah, jadi sekali lagi kalau soal intervensi, tadi secara khusus Prof mengatakan intervensi politik terhadap lembaga pengadilan, saya tahu persis. Saya hakim karir, ya alhamdulillah apapun risikonya tidak bisa diintervensi oleh siapapun sampai saat ini. Yang bisa mengintervensi saya hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya itu saja. Jadi sekali lagi terima kasih. Tadi saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof maupun Ibu tadi. Ibu juga ASN ya? Iya kan? Ya tadi tentu tahu juga mengalami. Ya karena kami ini karena sudah melewati usia pensiun sebagai PNS. Dulu hakim juga PNS. Walaupun dalam Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim di seluruh Indonesia itu adalah pejabat negara, tapi itu hanya formalitas saja. Makanya kemarin sebagian hakim demo kemana-mana termasuk di DPR. Ya itulah sistem pengaturannya memang. Jadi hakim itu, ya apalagi waktu saya jadi kepala biro kebenaran, jabatannya banci. Disebut pejabat negara, tapi tidak diperlakukan seperti pejabat negara. Nah, yang sebenarnya juga tugas KASN waktu itu. Tapi itulah realita yang harus dihadapi oleh Republik ini. Begitu, jadi mohon tanggapan Ibu, ahli dan Prof. Terima kasih.